Selamat pagi semuanya. Gimana nih keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan yang penting, jaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan. Besar harapan Ibu, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kalian berdoa masing-masing terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, ya, dan kita semua bisa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk semester ini kita akan mempelajari dua materi. Ya, yang pertama itu materi dimensi 3, yang kedua statistika. Nah, untuk materi dimensi 3 sendiri ya, kita akan mempelajari 3 subbab materi. Ya, yang pertama yaitu mengenai jarak antara titik pada ruang, yang kedua adalah jarak antara titik dan garis pada ruang, dan yang ketiga yaitu jarak antara titik dan bidang pada ruang. Dan tentu untuk pertemuan hari ini kita akan membahas subbab materi yang pertama, yaitu jarak antara titik pada ruang. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan jarak antara titik di dalam ruang, dan yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan jarak antara titik di dalam ruang. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang materi ini, Ibu ingin memberi sedikit motivasi buat kalian yang Ibu ambil juga dari buku paket. Nah, buku kalian. Nah, di situ tentang yang bercerita terkait biografi seorang matematikawan yang bernama Euclid. Nah, ketika Euclid mengajar seorang raja, ya, dan raja itu bertanya kepada Euclid seperti ini. Tidak adakah cara yang lebih mudah bagi saya untuk mempelajari materi geometri? Kira-kira seperti itulah pertanyaan seorang raja kepada si Euclid. Nah, ketika itu Euclid menjawab seperti ini. Bagi raja, tak ada jalan yang mudah untuk mengerti geometri. Ya, setiap orang harus berpikir ke depan tentang dirinya apabila ia sedang belajar. Nah, dimana dengan ini Ibu ingin menyampaikan kepada kalian bahwa ya, setiap orang ketika dia ingin belajar atau mencapai suatu tujuannya tidak akan melalui yang namanya proses instan atau jalan pintas, ya. Bahkan seorang raja yang sangat berkuasa pun, ya, kata si Euclid, dia tidak akan punya cara yang lebih mudah, tidak akan punya jalan pintas untuk mencapai itu. Ya, jadi setiap orang itu sama. Dia akan mengikuti alurnya, dia akan mengikuti prosesnya, dia akan berpikir ke depan tentang dirinya jika ia sedang belajar, jika dia ingin mencapai suatu tujuannya. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan kalian ya, yang sekarang sudah kelas 3, pasti kalian punya tujuan dan target nih di tahun depan. Tentu untuk mencapai target itu ya, kalian tidak akan melaluinya dengan jalan pintas atau jalan yang instan. Pasti kalian akan mengikuti alur yang ada, kalian akan mengikuti proses yang ada. Bahkan kalian mengorbankan banyak hal untuk mencapai itu. Dan itulah yang memang akan kalian hadapi ke depannya. Nah, jadi jangan sampai keadaan pandemi seperti ini merupakan hambatan kalian. Jangan sampai ini jadi hambatan kalian untuk melalui hal tersebut. Ya, jadi pesan Ibu kepada kalian semuanya, tetap semangat, tetap berusaha untuk mencapai target yang sudah kalian tetapkan di tahun depan. Oke, semoga kalimat ini bisa memotivasi kalian juga ya untuk lebih berusaha dan lebih semangat lagi. Nah, sebelum kita masuk lagi ke inti materi kita hari ini, ya, Ibu mau kalian mereview kembali atau mau mengingat kembali satu teorema yang akan sangat membantu kita, yang akan sangat yang akan menjadi bekal kita ya untuk materi dimensi 3 kali ini, yaitu adalah satu teorema, yaitu teorema Pythagoras. Tentu ya, teorema ini bukan merupakan teorema yang asing bagi kalian ya, karena teorema ini sudah kalian jumpai pada SMP terlebih dahulu ya, dimana salah satu bunyi teorema ini adalah AC kuadrat ya sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. Tentu dari satu rumus ini kalian bisa memperoleh rumus lainnya. Dan sangat penting kalian mempelajari ini kembali untuk menjadi bekal kita di materi kali ini. Nah, untuk kita lebih mudah memahami konsep jarak antara titik,
maka kita akan membahas masalah yang ada pada buku kita, yaitu yang pertama masalah 1.1. Nah, bangun berikut ini merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik merepresentasikan kota dan luas garis merepresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Nashita berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Nah, kita tentukan nih rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nashita dan panjang lintasannya. Dia mau berangkat ya dari kota A menuju kota C. Nah, kita akan tulis di sini kira-kira rute yang mungkin dilalui oleh Nashita. Nah, yang pertama di sini dia berangkat langsung dari kota A langsung menuju kota C ya. Sehingga panjang lintasan yang dilalui yaitu dia berangkat ya dari kota A langsung menuju ke kota C dengan panjang lintasannya yaitu 27 kilometer. Nah, selanjutnya rute lagi yang mungkin dilalui oleh Nashita yaitu dia berangkat dari kota A menuju ke kota B dan dari kota B dia menuju ke kota C. Nah, ini panjang lintasannya yaitu dari kota A ke kota B panjangnya ada 16 ya, dari kota B ke kota C panjangnya ada 18 sehingga panjang lintasannya ada 34 km. Nah, selanjutnya rute yang mungkin dilalui oleh Nashita lagi yaitu dia bergerak dari kota A ya, dia kota A menuju kota B, dari kota B dia menuju ke kota D dan dari kota D dia menuju kota C. Sehingga panjang lintasannya yaitu kita perhatikan dia bergerak dari kota A menuju kota B. Nah, ini sepanjang 16 dan dari kota B dia menuju ke kota D. Ini sepanjang 17 dan dari kota D dia baru menuju ke kota C. Nah, ini sepanjang 23 sehingga panjang lintasannya 56 km. Nah, selanjutnya rute yang mungkin dilalui lagi oleh Nashita yaitu ya, dia bergerak dari kota A ya. Dia bergerak dari kota A menuju kota D dan dari kota D dia menuju ke kota C. Nah, sehingga panjang lintasannya yaitu dia bergerak dari kota A menuju kota D itu sepanjang 20 dan dari kota D dia menuju ke kota C itu sepanjang 23 sehingga panjang lintasannya ada 43 km. Nah, selanjutnya atau rute terakhir yang mungkin dilalui Nashita yaitu dia berangkat dari kota A menuju kota D dan dari kota D menuju ke kota B dan dari kota B menuju ke kota C. Nah, sehingga untuk panjang lintasan ini yaitu pertama dari kota A menuju ke kota D itu sepanjang 20 ya, dan dari kota D menuju kota B itu sepanjang 17 dan dari kota B menuju ke kota C itu ada sepanjang 18 sehingga panjang lintasannya ada 55 km. Nah, dari kemungkinan rute dengan panjang lintasannya yang sudah kita dapatkan tadi, maka jarak antara kota A dan kota C itu kita peroleh sepanjang 27 km. Mengapa? Karena jarak itu adalah ruas garis terpendek. Maka di sini panjang lintasan terpendek yaitu 27 cm. Nah, biarpun tadi ada berapa kemungkinan rute yang bisa dilalui, tapi untuk jaraknya itu kita mengambil dengan panjang rute atau lintasan terpendek. Maka panjangnya kota A atau jarak kota A ke kota C itu sepanjang AC, di mana panjang lintasannya ada 27 km. Nah, untuk lebih memahami, kita akan mendalami dengan masalah yang kedua. Nah, ini yaitu di mana terdapat dua bangun, yaitu bangun G1 dan G2. Nah,
pada bangun ini terdapat himpunan titik-titik ya, terdapat himpunan titik-titik yang akan kita hubungkan dengan pasangannya ya, dengan pasangannya masing-masing. Sehingga di sini diperoleh nih, setelah titik-titik tersebut pada G1 dan G2 dihubungkan, maka diperoleh dengan hubungan garis atau ruas garis terpendek antara titik-titik yang sudah dihubungkan, yaitu ruas garis AB. Nah, sehingga ya dengan konsep yang pertama tadi, pada masalah yang pertama, bahwa jarak adalah ruas garis terpendek, maka pada bangun geometri juga berlaku hal yang sama. Maka jarak kedua ya, jarak antara di sini jarak antara bangun G1 dan G2 itu sepanjang AB ya. Karena biarpun di sini banyak titik-titik yang menghubungkan antara G1 dan G2, tapi ruas garis terpendek itu adalah ruas garis AB ya. Karena AB merupakan ruas garis terpendek. Nah, sehingga jarak kedua bangun G1 dan G2 ini adalah sepanjang AB. Nah, dari permasalahan ini ya, dari permasalahan yang sudah kita pelajari ini, maka ada kesimpulan dari pengertian antara titik dalam ya, antara titik dalam bangun ruang, yaitu kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek ya. Ini perlu kita garis bawahi, adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, dalam geometri pun ya, tadi yang untuk jarak titik ini kita tahu pada masalah pertama bahwa jarak antara kota A ke C yaitu sepanjang AC, karena itu merupakan ruas garis terpendek. Nah, untuk masalah yang kedua pun terdapat dua bangun ya yang didefinisikan tadi, bahwa jarak keduanya adalah ruas garis terpendek ya, sepanjang AB yang dihubungkan pada titik-titik pada bangun tersebut. Nah, seperti itu untuk konsep jarak titik ke titik ya, dia adalah ruas garis terpendek. Oke. Oke, semoga tadi sudah paham ya tentang konsep jarak antara titik. Nah, sekarang kita akan mengonstruksi rumus jarak antara titik pada koordinat kartesius. Nah, misalnya kita punya sembarang titik, yaitu titik A dan titik B ya, di mana di sini koordinat titik A itu sama dengan x1, y1 ya. Ya, di sini ada y1-nya ya, di sini x1. Nah, dan yang koordinat titik kedua yaitu koordinat titik B, x2, y2. Di sini x2-nya ya, di sini ada y2. Nah, kita akan mencari jarak antara titik A dan titik B. Nah, caranya kita akan mencari dengan teorema Pythagoras. Nah, di mana ya kita tahu bahwa rumus dari teorema Pythagoras adalah AB itu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, di sini kita peroleh, nah AC kuadrat ya, AC itu panjangnya yaitu sepanjang x2 dikurangi dengan x1. Nah, kuadrat ditambah BC nih, BC, maka dia sepanjang Y2 dikurangi Y1 kuadrat ya, sehingga kita peroleh jarak antara titik A dan B yaitu akar dari x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Nah, jarak antara dua titik ini atau jarak juga disimbolkan dengan D. Nah, sehingga D kita peroleh
yaitu X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, seperti itulah untuk mencari jarak antara dua titik pada koordinat kartesius. Nah, selanjutnya kita akan membahas latihan soal untuk lebih memahami konsep jarak antara dua titik ini. Nah, di sini diketahui kubus dengan panjang rusuk 10 cm. Nah, kita akan menghitung jarak antara titik-titik berikut ini. Nah, yang pertama itu jarak titik C ke titik G. Ya, yang pertama adalah jarak titik C ke titik G, maka jaraknya itu sepanjang CG. Nah, maka panjangnya itu adalah 10 cm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jarak dari titik B ya ke titik E. Nah, ini titik B ke titik E. Nah, ini berbentuk diagonal bidang. Nah, kita akan menghitungnya dengan teorema Pitagoras ya, dengan siku-siku di sini karena EF tegak lurus dengan BF. Kita akan gambarkan segitiganya. Ya, di sini kita peroleh gambar seperti ini. Nih. Nah. Oke, nah di sini huruf di sini E, ya, di sini F dan di sini B. Nah, sehingga untuk mencari EB, maka di sini EB sama dengan akar dari EF kuadrat ya ditambah BF kuadrat. Nah, kita tahu EF ini itu sepanjang 10 cm. Maka di sini 10 kuadrat dan EB ya, FB, EF dan BF ya, BF juga sepanjang 10 cm, maka di sini 10 kuadrat, sehingga kita peroleh di sini akar dari 100 ditambah 100 sama dengan akar dari 200. Atau jika kita sederhanakan, maka dia di sini menjadi 2 kali 100, sehingga kita peroleh panjang EB menjadi 10 akar 2 cm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jarak antara titik H ya, kita akan menghitung jarak antara titik H ke titik B, dari titik H ya ke titik B. Nah, seperti ini. Jika kita gambarkan ya, dia bisa membentuk suatu segitiga ya, yaitu segitiga HDB ini ya. Segitiga HDB dengan siku-siku di D. Nah, jika kita gambarkan, maka gambarnya seperti ini. Oke. Ya, jika kita gambarkan, gambarnya berbentuk seperti ini. Ini adalah H ya, ini adalah D dan ini B. Oke, siku-sikunya di sini. Nah, kita tahu DB adalah diagonal bidang dengan panjang tadi yang sudah kita peroleh di awal, ini adalah 10 akar 2 dan HD adalah sepanjang rusuk, berarti 10. Nah, untuk mencari HB kita gunakan teorema Pitagoras lagi, yaitu HB sama dengan akar dari ya DB kuadrat ditambah dengan HD kuadrat. Maka kita peroleh di sini DB kuadrat berarti 10 akar 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Kita peroleh di sini akar dari 100 ditambah 200 ya, ditambah dengan 100. Kita peroleh akar dari 300. Maka hasilnya yaitu jika kita sederhanakan di sini menjadi
10 akar 3 cm. Nah, sehingga panjang dari HB yaitu 10 akar 3 cm. Maka ya, ini jarak titik H ke B ini adalah 10 akar 3 cm. Nah, C ke G tadi 10 cm dan B ke E tadi 10 akar 2 cm. Nah, dan yang terakhir ya, di sini yang terakhir kita lihat, kita perhatikan lagi jarak titik G ya ke titik tengah AB. Nah, ini adalah kita misalkan titik tengah AB ya, kita hubungkan titik G ke titik tengah HB. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini akan membentuk segitiga. Kita misalkan di sini titik, kita misalkan titik tengahnya itu adalah titik O. Nah, ini akan membentuk segitiga GOC ya, ini. Oke, GOC. Nah, jika kita gambarkan, dia akan berbentuk seperti ini. Dia tetap segitiga siku-siku juga ya. Jika kita gambarkan seperti ini, oke, maaf ya. Nah, ini dia segitiganya. Oke. Nah, ini segitiga ini G-nya ya, G. Oke. Di sini C, ya, di sini O. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari GC itu adalah sepanjang 10 cm. Nah, yang pertama kita akan cari adalah panjang OC. Nah, kita tahu ya bahwa OC ini kita bisa cari dengan segitiga OBC ya, dengan siku-siku di B. Maka kita peroleh terlebih dahulu OC ya. OC sama dengan akar dari OB kuadrat itu ditambah dengan BC kuadrat. Nah, ini sama dengan ya OC. OB kan setengah dari AB nih, maka di sini jawabannya sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh di sini hasilnya yaitu 25 ditambah 25 sama dengan akar dari 50 atau sama dengan 2 atau sama dengan 5 ya, 5 akar 2. Oke, kita sudah peroleh OC nih. OC yaitu sepanjang 5 akar 2. Nah, terakhir kita akan mencari jarak titik G ke titik tengah AB tadi yaitu GO. Nah, GO kita peroleh yaitu akar dari 10 kuadrat ditambah dengan 5 akar 2 kuadrat, dimana di sini kita dapatkan 100 ditambah dengan 50. Nah, maka jawabannya adalah akar 150. Tahu di sini jawabannya jika kita sederhanakan, maka kita akan peroleh yaitu 3 akar Nah, di sini kita peroleh, oke, ini salah ya, maaf. Nah, kita sederhanakan, ini kan sama dengan 25 dikali 6, sehingga kita peroleh panjangnya yaitu 5 akar 6 cm. Seperti itu. Oke, untuk lebih memahami, coba kalian pahami masalah 1.3 yang ada di buku. Untuk lebih jelasnya lagi, jika nanti ada yang masih belum paham, bisa langsung ditanyakan juga. Baik ya, masalah 1.3 tadi merupakan penutup pada pembahasan kita pertemuan hari ini. Ya, besar harapan Ibu, ya, sebelum kalian menutup pertemuan juga, ya, kalian tutuplah dengan doa, jika tadi kalian sudah mengawali dengan doa juga. Dan semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Oke, setelah itu ya jangan lupa untuk tugas-tugasnya segera dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang ada ya, sesuai dengan tenggat waktu, harus dikumpulkan tepat waktu ya. Dan untuk perhatiannya semua ya, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Ya, tetap semangat semuanya, sehat selalu dan selamat pagi.